Nah, ayat yang barusan kita baca dari Roma pasal pertama, ayat 26 sampai 27, adalah merupakan kebenaran firman Tuhan tentang apa yang sebenarnya akan terjadi, akan ditimpakan kepada mereka yang hidup di dalam dosa seksual. LGBT adalah isu yang akan menjadi sebuah hal yang akan biasa kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat ke-8, ketika Antikristus memerintah di dunia ini digambarkan secara rohani itu seperti Mesir dan seperti Sodom. Nah, Mesir di sini menggambarkan bagaimana orang-orang akan lebih menyukai berhala, datang kepada berhala, menyembah berhala, menolak Tuhan yang hidup dan yang benar. Dan kemudian kata Sodom disebutkan juga di situ menggambarkan tentang imoralitas. Bagaimana orang-orang pada masa itu akan hidup dalam hawa nafsu kedagingan mereka. Mereka akan menolak hukum-hukum Tuhan, menolak untuk mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, dan mengikuti kedagingan mereka, percabulan dan juga dosa seksual. Kita tahu cerita dari Sodom dan Gomora. Orang-orang di sana tinggal di dalam dosa seksual, menyukai sesama jenis. Dan ini tidak perlu mengherankan kita sebagai orang Kristen, karena Alkitab sudah menggambarkan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kalau kita lihat di negara-negara Eropa, bagaimana sudah banyak negara yang mengakui hak mereka, mengizinkan pernikahan sesama jenis. Bahkan di Asia, seperti negara Taiwan, Thailand, yang juga sudah mengakui hak mereka. Mungkin juga di lingkungan kita, lingkungan pekerjaan kita juga sudah melihat kelompok mereka ini sudah ada. Lingkungan tempat tinggal kita. Bahkan mungkin ada anggota keluarga kita yang juga terjerumus dalam dosa LGBT ini. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, dalam Roma pasal 1 ayat 26-27 kita melihat bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak akan dibiarkan oleh Tuhan begitu saja. Pada akhirnya akan ada hukuman yang setimpal yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Nah, ini adalah hawa nafsu yang memalukan, sesuatu yang tidak Tuhan desain, Tuhan tetapkan. Tetapi mereka mengikuti kedagingan mereka. Istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar, dengan sesuatu yang tidak wajar, yang tidak biasa, yang tidak Tuhan tetapkan sejak semula. Nah, di awal topik ini kita telah membahas bagaimana kita belajar tidak ada faktor genetika ya, yang mempengaruhi seseorang sehingga dia terjerumus ke dalam dosa LGBT ini. Dan kalau kita lihat di dalam pasal yang sama ini, ayat 24 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi sebenarnya mereka yang terjerumus ke dalam dosa LGBT itu bukan karena faktor genetika ataupun karena orang-orang di sekitar mereka, tapi karena kemauan mereka sendiri. Mereka yang ingin, mereka yang mau, sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Mereka mengeraskan hati mereka untuk bertobat, akhirnya Tuhan melepaskan mereka untuk mengikuti seluruh keinginan hawa nafsu daging mereka. Itu sebabnya istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman. Ini sesuatu yang mesum, sesuatu yang cabul di hadapan Tuhan. Laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, Bapak Ibu, mereka yang
hidup terus-menerus dalam dosa LGBT tanpa pertobatan, pada akhirnya akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka, karena mereka telah menentang ketetapan Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen, ketika kita bertemu dengan mereka yang terjerumus dalam dosa LGBT ini, adalah tugas kita, tanggung jawab kita untuk memberitakan kebenaran kepada mereka. Nah, pertama-tama kita bisa memulai dengan mengatakan bahwa Allah adalah kudus. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus," kata Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang kudus, suci. Di dalam dirinya tidak ada dosa. Dia tidak mendorong siapapun untuk berbuat dosa. Dia tidak memfasilitasi siapapun untuk berbuat dosa. Kalau ada orang yang berdosa, tidak ada yang bisa menyalahkan Tuhan. Mungkin kita pernah dengar, ada mereka yang terjerumus dalam dosa LGBT ini mengatakan bahwa kami diciptakan Tuhan seperti ini. Nah, itu tidak benar. Mereka sendirilah yang memilih untuk hidup seperti itu. Karena Tuhan adalah kudus. Dia adalah pribadi yang suci. Di dalam dia tidak ada kegelapan, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mungkin berbuat dosa, apalagi mendorong kita untuk berbuat dosa. Dan Allah yang kudus, Allah yang suci ini telah menjadikan segala sesuatunya baik. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 31, ketika Tuhan Allah selesai menciptakan segala sesuatunya, dikatakan bahwa dia melihat semuanya itu sungguh amat baik. Termasuk ketika dia juga menciptakan laki-laki dan perempuan, menetapkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah sesuatu yang amat baik, sungguh amat baik dilihat oleh Tuhan. Implikasinya, kalau kita, ataupun kalau ada orang-orang yang mencoba untuk melawan ketetapan Tuhan dengan melanggar pernikahan kudus yang telah Tuhan tetapkan, antara baik itu perempuan dengan perempuan, ataupun laki-laki dengan laki-laki, maka itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang berdosa. Karena Tuhan sudah mendesain dari awal bahwa laki-laki dan perempuan ditetapkan untuk bersama-sama. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 22 dan 24 dikatakan, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah pernikahan yang pertama yang telah Tuhan tetapkan. Laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita sudah melihat di awal bahwa Allah adalah kudus, Allah adalah suci, maka segala yang sudah dia tetapkan, yang sudah dia tentukan, itu adalah sesuatu yang baik. Di luar daripada itu adalah sesuatu yang berdosa. Kekudusan Tuhan tidak boleh dilanggar. Perintah Tuhan kepada kita orang Kristen bahwa kita harus kudus seperti Tuhan Allah kita yang adalah kudus. Dan Tuhan menuntut setiap ciptaannya untuk hidup di dalam kebenarannya. Dan mereka yang tidak patuh, memilih untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ada penghakiman, ada penghukuman yang Tuhan tetapkan. Jadi langkah yang kedua adalah kita menyampaikan kepada mereka bahwa Allah adalah adil. Dia tidak akan membiarkan dosa berlalu begitu saja tanpa hukuman. Nah, kita ingat definisi dari dosa. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Kita melanggar hukum Tuhan, hukum Allah, maka kita telah berdosa terhadap Dia. Dan kita harus menanggung hukuman dari Tuhan. Dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dan Yeremia 17:10, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin,
untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi setiap perbuatan yang berdosa yang kita lakukan di hadapan Allah tidak akan berlalu begitu saja. Ada hukuman, ada penghakiman yang Tuhan akan berikan kepada setiap yang berdosa, yang tidak bertobat. Nah, saya punya kenalan, tidak terlalu dekat, tapi saya tahu orang itu, dia pernah datang ke gereja kita juga, ya. Seorang pekerja perantau dari daerah lain. Dan saya dengar dari ipar saya bahwa orang ini, laki-laki ya, seorang laki-laki, dia penyuka sesama jenis. Memang gayanya juga lebih terlihat feminim. Kemudian ada yang melihat dia pergi bersama seorang laki-laki dan dengar-dengar dari cerita dia sendiri kepada teman baiknya bahwa itu adalah kekasihnya. Kemudian tak berselang lama, orang ini terkena penyakit HIV, AIDS. Sekarang sudah meninggal dunia. Meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Begitu mengerikan, ya. Ketika saya dikirim fotonya, saya lihat wajahnya itu berbeda sekali dengan wajah yang pertama kali saya lihat. Itu adalah hukuman dari Tuhan. Dan sampai akhir hidupnya, tidak ada yang melihat apakah dia sudah bertobat atau tidak. Mereka yang hidup dalam dosa seksual ini, kita sudah dengar banyak sekali cerita tentang mereka ini. Ada penyakit yang Tuhan berikan, penyakit yang asing, yang sebelumnya mungkin tidak pernah didengar oleh orang lain, tapi mereka miliki. Dan ini merupakan penghukuman dari Tuhan. Mereka yang tidak bertobat memilih hidup mengikuti hawa nafsu kedagingan mereka. Dan mungkin ada yang berkata, seseorang itu hidup dalam dosa LGBT dan sampai akhir hidupnya dia hidup baik-baik saja. Apakah dia tidak dihukum Tuhan? Nah, tentu saja kita melihat hukuman Tuhan bukan hanya di dunia ini, tapi juga nanti di akhir dunia ini ketika dia meninggalkan dunia ini. Tuhan tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, bahwa setiap dosa akan diadili. Dikatakan di sini, segala sesuatu yang tersembunyi, mungkin orang tidak tahu, keluargamu tidak tahu, orang-orang terdekatmu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan, tapi Tuhan tahu. Dan semua itu tidak akan dibiarkan begitu saja apabila kita tidak bertobat. Dan tentu saja dosa LGBT adalah sesuatu yang menentang Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam Imamat 20:13, firman Tuhan mengatakan bahwa apabila laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh, secara orang bersetubuh dengan perempuan, keduanya melakukan suatu kekejian, sesuatu yang menjijikan di hadapan Tuhan, yang dibenci oleh Tuhan, sehingga mereka layak untuk dihukum mati. Minggu lalu kita sudah dengar penjelasan bagaimana pandangan Alkitab terhadap LGBT. Begitu jelas kita mendengarkan dari firman Tuhan bahwa dosa seksual LGBT ini sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Menentang ketetapan Tuhan. Dan tidak mungkin sesuatu yang menentang Tuhan akan dibiarkan begitu saja. Akan ada penghakiman, akan ada hukuman. Nah, kita masih ingat apa yang terjadi dengan kota Sodom dan Gomora. Kota yang dihancurkan Tuhan, dilululantakkan oleh Tuhan oleh karena dosa seksual. Nah, di sini dalam Kejadian 19:24-25 sekedar mengulas kembali apa yang terjadi kepada kota Sodom dan Gomora waktu itu. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tidak ada yang terluput, satu orang pun. Nah, kalau kita baca ketika ada malaikat yang mengunjungi Lot, dan seluruh orang-orang yang ada tinggal di kota itu, mulai dari yang muda sampai yang paling tua, datang berkumpul di depan pintu rumah Lot, meminta agar tamu yang datang ke rumah si Lot itu dikeluarkan, agar mereka bisa memakai mereka, berhubungan seksual dengan mereka. Begitu bobroknya moral mereka. Dan
Tuhan tidak melepaskan mereka satu orang pun. Dikatakan bahwa semua penduduk kota-kota itu dibasmi. Ini adalah sebuah peringatan yang keras. Kitab suci mencatat apa yang terjadi kepada kota Sodom dan Gomora untuk menjadi peringatan bagi kita. Bagi orang-orang yang membaca kitab suci ini. Bahwa sama seperti Tuhan memusnahkan, menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena dosa seksual mereka, Tuhan tidak pernah berubah. Dia masih tetap membenci dosa seksual ini. Mereka yang memilih untuk tidak bertobat, tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka mereka akan menghadapi pengadilan Tuhan yang adil. Meskipun kita tahu bahwa Allah adalah adil, menegakkan hukumnya dengan seadil-adilnya. Siapa yang berdosa dihukum, siapa yang tidak bertobat dihukum. Mereka yang berdosa menanggung akibat dari perbuatannya. Tapi kita juga harus ingat bahwa Allah itu adalah kasih. Dia adalah Allah yang maha pengampun. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan masih memberikan peluang bagi siapapun yang berdosa, termasuk mereka yang terlibat dalam dosa LGBT. Tuhan memberikan pengampunan, tangannya terbuka untuk menerima mereka ketika mereka datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Pertobatan akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tak peduli sebesar apapun dosa kita, tidak peduli seberapa lamanya kita telah berdosa kepada Tuhan, apabila dengan hati yang sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, maka pengampunan akan diberikan. Tuhan adalah pribadi yang penyayang. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang panjang sabar, berlimpah dengan kasih dan setia. Dia bisa mengampuni siapa saja yang mau datang kepadanya, yang mau bertobat dari segala dosa-dosanya, tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Dan dosa-dosa itu yang telah dilakukan, apabila ada pertobatan, maka Tuhan akan berikan pengampunan, dan digambarkan sejauh dari timur ke barat, dari barat, demikianlah dijauhkan Tuhan pelanggaran kita. Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa itu, Tuhan akan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran itu. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ini adalah sebuah pengharapan, sebuah kabar baik bagi setiap orang berdosa. Tidak hanya manusia yang berdosa pada umumnya yang berhak mendapatkan pengampunan dosa, tapi mereka juga yang terjerumus dalam dosa LGBT, yang mungkin merasa tidak layak, tidak pantas datang kepada Tuhan. Mereka juga bisa mendapatkan pengampunan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat mereka yang terjerumus dalam dosa LGBT ini sebagai jiwa-jiwa yang akan menuju ke tempat penghukuman. Jangan merasa jijik kepada mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang juga butuh keselamatan. Apabila ada kesempatan bagi kita untuk menginjili mereka, mari kita beritakan berita Injil kepada mereka. Berita keselamatan kepada mereka. Dan berdoa kepada Tuhan agar mereka bisa diampuni. Mereka bisa menerima kebenaran berita Injil, mau datang kepada Tuhan, mau meninggalkan dosa-dosanya. Ini adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus. Kita hanyalah sebagai alat. Tapi dimulai dari kita mau menjangkau mereka, mau memberitakan Injil kepada mereka. Nah, sebagai penutup ada sebuah kesaksian yang saya tonton sendiri dari YouTube, ya. Ada satu siaran televisi Solusi. Kalau kita pernah menonton siaran ini, biasa disiarkan tengah malam, ya, di salah satu siaran TV swasta. Solusi ini adalah sebuah acara yang menggambarkan atau menceritakan kisah seseorang yang berdosa ataupun yang
dulunya hidup di dalam dosa lalu bertobat, ya. Dan diberitakan, disiarkan dengan harapan bahwa orang-orang yang mungkin juga terjerumus dalam dosa yang sama bisa bertobat dan mengikuti ya jalan itu. Jadi ada seorang yang bernama Sihol, ya. Nah, saya tonton videonya tidak lama, mungkin sekitar kurang lebih dari setengah jam. Dia mengatakan bahwa dosa seksual yang dia geluti itu mulai dari SD sampai dia masuk ke dunia kerja. Ya, setidaknya ada belasan tahun. Dan dia saksikan bahwa dia tahu dia salah. Dia sadar itu berdosa. Dia juga mau keluar dari lembah hitam itu. Tapi entah mengapa, dia bilang kekuatan dosa seksual itu begitu besar sekali. Sampai dia harus hidup dalam dosanya itu untuk waktu yang cukup lama dan mengatakan kepada dirinya sendiri, saya tahu saya akan dihukum di neraka nantinya. Setidaknya ya, biarkan saya nikmati dulu dosa-dosa saya di dunia ini. Masa saya udah menderita di dunia, menderita lagi nanti di neraka. Sampai begitu pemikirannya. Tapi hal ini berubah ketika dia menerima berita Injil. Dan keluarga juga merasa tidak mungkin bagi dia untuk bertobat karena dia sudah cukup lama bergelut dalam dosa itu. Tapi kita harus ingat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tak terbatas. Bila Tuhan berkehendak seseorang itu bertobat, maka secara manusiawi sekalipun itu sulit, ketika Tuhan bekerja, maka orang itu bisa bertobat. Tapi kita harus datang, harus ada orang yang memberitakan Injil kepada mereka. Harus ada yang memberitakan kebenaran kepada mereka. Tidak membiarkan mereka hidup di dalam dosa tersebut. Jadi mari kita semua mulai untuk mempertimbangkan, ya. Apabila ada kesempatan untuk memberitakan Injil kepada kelompok ataupun kaum LGBT ini, kita memohon pertolongan dari Tuhan, berbicara kepada mereka, menyampaikan tentang siapa itu Tuhan, bahwa Tuhan adalah kudus. Dia adalah pribadi yang suci. Dia telah menciptakan segala sesuatu dengan sangat amat baik. Kemudian kalau kita melanggar hukumnya, maka dia akan menegakkan keadilannya. Ada dosa, ada hukuman, ada akibat, ada upah dari setiap dosa yang dilakukan. Dan kalau kita mau datang kepada Tuhan ini, dia juga adalah pribadi yang Maha Pengampun, kasih. Mau menerima kita ketika kita datang bertobat kepadanya. Dan hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah ya keselamatan itu bisa diperoleh. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, bantulah setiap kami untuk melakukan tugas penginjilan kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang terjerumus dalam dosa LGBT ini. Berikan kami hikmat, keberanian untuk memberitakan kebenaran kepada mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, Engkau berikan beban dalam hati kami untuk menginjili setiap orang, terlepas dosa apa yang mereka geluti dalam hidup mereka, karena mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami semangat di dalam memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.